Oke, perkenalkan nama saya Yogi Tenir Sitevi, kelas D semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan memenuhi kriteria ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sastra. Oke, dalam video kali ini saya akan menganalisis tentang konflik batin dari tokoh utama yang terambil dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli merupakan novel yang pertama kali mengangkat kisah permasalahan perkawinan yang menghubungkan persoalan adat. Bahasa yang digunakan pada novel ini adalah Melayu baku. Novel Siti Nurbaya menyinggung tema kasih tak sampai, anti pemikiran paksa pengorbanan, kolonialisme, dan kemodernan. Novel ini menjadi novel yang banyak dibaca dan digunakan sebagai bahan penelitian sastra pada angkatan Balai Pustaka sampai sekarang. Dalam Siti Nurbaya telah diletakkan landasan pemikiran yang mengarah pada emansipasi wanita. Cerita itu membuat wanita mulai memikirkan akan hak-haknya. Apakah ini hanya menyerah karena tuntutan adat dan tekanan orang tua, ataukah harus mempertahankan yang diinginkannya? Dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli menggambarkan tokoh utama, yaitu Siti Nurbaya, yang mengalami konflik batin di mana ibunya meninggal semenjak ia masih kanak-kanak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Sebagian usaha milik ayahnya dikuasai oleh seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Hal itu dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi untuk melampiaskan keserakahannya kepada Baginda Sulaiman, sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk membakar seluruh kios milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya pada Datuk Maringgi. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantinya. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua hutangnya. Boleh hutang tersebut dapat dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgi. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda beliau harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar seperti kulit katak. Lebih sedih lagi ketika ia teringat Samsul Bahri, kekasih yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta. Sungguh berat memang. Namun demikian, demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebih karena Siti Nurbaya mengirim surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli menggambarkan tokoh utama Siti Nurbaya yang mengalami konflik batin semenjak ibunya meninggal saat ia masih kanak-kanak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga ia dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman,